Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwata fillah, kita bertemu lagi di pelajaran fikih ya, yang insyaallah kita mengkaji lebih dalam lagi ya dari fikih yang menjelaskan bab taharah ya. Tadinya kalau ke bab berikutnya mungkin belum terlalu penting ya, tentang kulit bangkai ya, di matan Abi Suja ya. Nah, kita lebih ke taharah dulu ya. Nah, makanya di sini dipelajari juga kifayatul akhyar. Nah, ini juga yang menjelaskan sebagian ya. Bakal kita kaji karena ini ada tulisannya cuman belum tamat tuh ya secara terjemah, dan ini baru sampai kitab saum ya, dan kendala COVID juga ya waktu itu, sehingga cuman sampai tahun 2021. Siapa pengarangnya? Yaitu Al-Imam Taqiyuddin ya. Membahas tentang ibadah, taharah, salat, saum, zakat, haji ya, jual beli dan sebagainya ya. Tentang muamalah juga termasuk ya, fikih muamalah ya. Nah, kita di pendahuluan dulu ya. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dijelaskan kenapa harus diawali dengan basmalah ya, karena mengawali juga kalau di Al-Quran kan surat At-Taubah ya, itu diawalinya kan dengan bismillah. Terus juga salah satu teladannya dari Nabi Sulaiman ya, ketika mau ngasih surat ya ke Ratu Balqis ya, pakai bismillah ya. Bisa dilihat di surat An-Naml. Dan juga secara makna kan itu bismillah itu sangat bagus ya. Bahkan kita keluar rumah, kita memulai keluaran yang baik itu adalah dengan bismillah diantaranya ya. Sebelum makan, sebelum minum juga. Karena itu kalau tidak diawali dengan bismillah ya, walaupun hadisnya masih diragukan ya, fahuwa abatar ya,
maka tidak akan ada barokahnya, terputus ya. Memang hadis ini ya ada kelemahannya, cuman kalau secara makna masih bisa kita pahami itu ya. Nah, itu tentang basmalah sedikit. Kalau mau mempelajari lagi nanti bisa tuh ya di pelajaran yang lain tentang tafsir ya. Itu lebih dalam mengenai basmalah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulumatil adami binuril ijadi wa ja'alaha dalilan. Segala puji kepada Allah yang telah menciptakan hal-hal yang ada dari kegelapan ketiadaan dengan cahaya penciptaan dan telah menjadikannya sebagai petunjuk. Karena menjadikan dengan ayat itu adalah wajalnahu nuron ya gitu. Jadi cahaya yamsi bihi finnas ya, menerangi manusia ya. Itu diibaratkan demikian cahaya itu ya. Kama masalhu fi dzulumat. Berbeda ya. Pemisalannya dengan kegelapan ya gitu. Laisa bi kharijim minha ya. Maka tidak akan bisa ya orang itu keluar dari kegelapan ya. Itu bisa dilihat di surah Al-An'am ya, ayat 102. Karena itu Allah menciptakan dari kegelapan ketiadaan, maka dengan cahaya penciptaan dan adanya dalil itu menjadi petunjuk. Karena kita itu pernah ya mengalami kegelapan ya. Ketiadaan itu ya artinya juga pernah kita alami juga ketiadaan kan, karena kita belum diciptakan itu ya itu. Nah itu. Dan tentunya juga kita di perut ibu ya. Nah itu di perut ibu ya. Tentunya juga kemudian dilahirkan ke dunia ya. Maka terbukalah cahaya dunia. Itu juga pernah kita alami kegelapan ya. Maka dengan dalil akan menerangi kita. Nah sedikit lagi ya ini tentang pendahuluannya dulu ya. Ala wajada niyatihi didawil baso iri ila yaumil ma'adi wa syara'a syara'an ikhtarahu li nafsi wa anzila bihi kitabahu wa arsala bihi sayyidal ubad fa'udhaha lana hajjatahu wa qala hadihi sabilab rasyad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi wa salatan zakiyatan
bila nafadi, atas keesaan Allah untuk orang memiliki pikiran menuju kepada hari kembali. Ya. Artinya ini juga menyadarkan pada kita keesaan Allah dan bahwa kita akan kembali. Dan Allah telah mensyariatkan suatu syariat yang telah dipilihnya untuk dirinya, dan Allah menurunkan dengannya, yaitu Al-Quran, ya, Alkitab sebutnya juga Al-Quran juga ya, dan mengutus dengannya, yaitu tuannya para hamba, siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ia telah menjelaskan kepada kami, yaitu hujjahnya, dan berkata, ini adalah jalan kebenarannya. Semoga Allah memberi rahmat atas Nabi dan memberi keselamatan atas Nabi dan atas keluarganya dan pengikut-pengikutnya, dan rahmat yang suci dengan tanpa habis. Ini luar biasa ya, karena tentunya syariat itu adalah harus diikuti ya. Syariat itu fattabi'u, ya, ikuti. Wala tabi as-subula, ya, fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah engkau mengikuti jalan yang nantinya akan mencerai-beraikan, ya. Maka dengan syariat itu wajib diikuti. Dan juga bagaimana kemuliaan Nabi kita SAW. Tuannya para hamba di sini ya disebutnya Sayyidal Ubad, ya, di matanya itu bukan artinya dia yang disembah, bukan ya. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul ya, dan hamba Allah ya. Di sini Sayyid ini adalah sebuah keutamaan ya, sebuah kedudukan lah, derajat lah gitu. Derajat ya. Kalau ada orang yang jago ya dalam sepak bola, ada orang yang bilang katanya ini dewanya apa, pemain bola lah, yang tingkatnya dewa lah gitu kan, kayak gitu kalau main bola tuh ya. Nah itu, tapi itu kan rada inilah bahasanya rada kurang bener lah gitu, disebut dewa lah gitu, kan dewa mah beda lah gitu. Nah kalau di sini disebutnya adalah Sayyid gitu. Nabi Muhammad disebut Sayyid. Sebenarnya kata Sayyid itu tidak berlebihan ya, kalau itu sebatas derajat ya, bukan Sayyid itu penyembahan ya, bukan jadi disembah ya. Walaupun ya di sebuah hadis ya, kalau di kitab tauhid Nabi juga tidak mau disebut Sayyid gitu. Hanya tentunya juga Sayyid di sini ya, orang menyebutnya Sayyid adalah derajatnya kan tinggi gitu. Nah itu. Maka sebenarnya kata Sayyid itu nggak masalah sebenarnya. Kalau lihat juga di surah apa itu, apalagi saya, Al-Imran ya, Al-Imran. Kata Sayyid juga itu tidak menjadi masalah, karena di situ juga disebutkan Sayyid. Coba dilihat ya, surat Al-Imran, lupa lagi saya, yang tentang Sayyidah wa hasura wa nabiyyan minas shalihin.
Oh, tentang Maryam itu ya. Nah, sambil cek ya, agak santai aja itu ya. Kalau guru saya ya, ya di Tarki ya agak santai ya ajarnya. Bahkan ada muridnya yang ngantuk sekalipun nggak diatur gitu, karena emang capek gitu. Apalagi sudah mengajar gitu ya, sudah mengajar harus belajar lagi, capek juga itu kan. Ya pernah saya juga ya dikasih amanah pagi itu sampai 4 kelas pagi itu ya, pagi sampai siang 4 kelas kan, capek sekali itu, hampir tanpa istirahat. Iya, pagi itu sampai siang 4 kelas itu dengan ngebadal dan sebagainya, wah tuh liar. Ya maka ya terus saya agak santai, bahkan dari online juga ya sambil makan, bahkan ada yang sambil diskusi online juga ya. Nah, itu agak santai lah gitu, nggak usah dibawa inilah ya. Kalau ngaji kita apalagi kan kalau bawa serius kan kadang ngantuk gitu lah gitu. Beda kalau bawanya ya, santai ya, tenang lah gitu. Bentar ya, lupa. Oh, Zakaria ya, Punten. Zakaria juga itu, coba dilihat di ayat 39 ya, tentang Zakaria, bukan tentang Maryam ya. Gak lupa nih. Disebut nih ya, katanya itu ayat 39. Wasayyidan, tuh pakai kata sayyid. Wasayyidan. Wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Di sini apa nih? Oh, panutan ya. Tuh, jadi kan di sini juga dikata Allah juga menggunakan kata sayyid, panutan lah gitu. Jadi kalau misalnya sayyidina atau ya kata sayyid buat Nabi Muhammad itu diartikan panutan, ya nggak masalah. Tapi bukan artinya juga apa sembahan, bukan. Ya tergantung sebenarnya dari orangnya yang mengucapkan apa gitu ya. Orang kan bisa saklek gitu ya, menyebut kata sayyidina dalam hal apapun nggak boleh gitu. Saklek gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, dari berbagai sisi itu ya, orang yang mengucapkan apa maksudnya dia mengucapkan kata sayyid itu ya gitu. Karena Allah juga mengucapkan kata sayyid dalam Al-Qur'an ya gitu. Surat itu juga ada di surat Yusuf ya. Surat apa lagi itu? Surat Yusuf ya, ada kata sayyid. Jadi nggak masalah sebenarnya ya. Itu seperti hari Jumat disebut apa? Sayyidul Ayyam. Tuh, hari Jumat juga dikata hari Jumat dia disebutnya Sayyidul Ayyam. Jadi kenapa permasalahan juga gitu kata Sayyid ini ya gitu. Ini harusnya agak teliti lah gitu. Para dai itu ya. Enggak jadi orang yang terlalu saklek gitu ya gitu. Agak memahami dari berbagai pandangan ya, berbagai sisi lah gitu. Jangan orang mengatakan Sayyidina Muhammad kemudian agak saklek gitu ya. Ya termasuk juga sebenarnya ada orang-orang sini juga gitu ya. Tanda kutip tuh. Ya saya mah kalau menjelaskan seperti ini ya nggak terlalu ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dengan kaji seperti ini ya kita buka aja gitu ya, asal jangan diucapkan ketika sholat ya, itu jelas kan, karena memang ada kata sayyidinanya kalau dalam sholat mah gitu ya. Tapi kalau
ya sehari-hari kita mengucapkan atau ketika kita menyampaikan kita pakai Sayyidina nggak apa-apa sebenarnya, itu nggak masalah gitu. Walaupun ya Nabi tidak mau disebut Sayyid sebenarnya, artinya itu perendahan diri itu ya. Tapi sebenarnya kalau Sayyid itu adalah mengarah pada panutan, teladan, ya atau derajat, itu nggak masalah. Dan orang mengucapkan kata Sayyid ya bukan berarti Sayyid itu adalah Tuhan yang disembah, kan bukan kan? Ya, Sayyid itu kan bukan Tuhan yang disembah. Dia mengucapkan gitu bukan artinya menuhankan Nabi Muhammad, enggak gitu. Pasti ya aneh gitulah kalau dia mengucapkan misalnya Sayyidina Muhammad, dia menuhankan Nabi Muhammad, enggak, pasti enggak lah gitu. Itu harus dicermati makanya nih ya gitu. Nah itu. Nah, sedikit lagi nih ya. Nah, juga Allah menurunkan dengannya, yaitu Al-Quran, mengutus dengannya tuanya para hamba, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuanya di sini adalah derajat. Maka ia menjelaskan kepada kami hujahnya, dan ini adalah jalan kebenarannya. Ala siratim mustaqim, atau di ayat yang lain hudam mustaqim. Semoga Allah memberi rahmat atas Nabi dan memberi keselamatan atas Nabi, atas keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Ya, ini doa yang seperti biasa diucapkan ya. Dan terakhir untuk hari ini, wa ba'du fa inna an fusiz zakiyati at talibati lil muratibi al aliyati lam tazala tad'abu fi tahsiril ulumis syari apa ya, bisa syariah bisa, atau pakai ini. Tapi apa jadinya syar'iyyati bisa tuh. Terus saya apalagi nih wajannya kalau bahasa Arab. Nanti harus ini lebih dalam lagi bahasa Arabnya kita ya, supaya lebih termurajah lagi nih. Maka sesungguhnya jiwa yang suci dan meminta kepada kedudukan yang tinggi tidak terputus dengan membiasakan dalam mengumpulkan ilmu syariat. Jadi kalau kita senantiasa ingin derajatnya tinggi, kita harus senantiasa pelajari ilmu syariat ya. Di antaranya pelajari ilmu fikih. Ya. Syariat juga ya, apa yang disyariatkan ya, akidah juga itu syariatkan juga ya. Akidah, akhlak juga syariatkan. Ya. Hanya memang di sini fikih yang lebih dalam karena memang kedudukan ilmu fikih gitu ya. Ya kalau kita menjelaskan tata cara sholat yang benar ya, sesuai dengan kaifiat Nabi ya, itu pasti akan lebih diterima ya, dan lebih besar ganjarannya gitu ya. Makanya itu bagaimana tingginya ilmu fikih itu ya. Ya beda dengan ya, ilmu, walaupun akhlak juga ada kedudukannya juga, tapi ya lebih tinggi ilmu fikih ya. Ya lebih tinggi lagi ilmu akidah. Nah itu ada akidah, ada bagiannya itu ya. Yang pertama, kemudian juga ilmu fikihnya. Termasuk nanti bagaimana hasilnya adalah akhlak yang mulia. Ya, demikian segitu dulu ya. Karena mungkin ada yang belum makan siang ya gitu. Terus juga ada yang kelelahan juga ya. Walafu minkum, walafu fikum, aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan.
benar. Kita lanjutkan juga dengan doa yang selanjutnya, yang lainnya ya. Karena ini waktu ijabah doa ya. Masyaallah ini aldi wasbirin yati fiha mas seperti rahmani. Allahumma rahmatuka ajib wa adkhilni langsung ya sekali kalau boleh. Bagi mana nurana fa'in. Kemana fa'ana wa ikhwani lana bismillah bil iman wa jazakum min ajri wa ladina wa rabbana. Bagi mana nurana fa'in. Namul qamari. Kemana fa'ana wa ikhwani lana bismillah. Yang kalian bawa klub sampai ke klub. Allahumma inna sallallahu wa taqwa Allahumma inna sallallahu afiyatan fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.